pokok, yaitu hub cinta, khauf takut, roja atau harapan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih bersama kami di saluran tilawah dan kajian Islam. InsyaAllah di kesempatan Ahad pagi hari ini akan kembali kami hadirkan untuk Anda program kajian Islam ilmiah bersama guru kita Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala, melanjutkan pembahasan dari kitab Prinsip Dasar Islam, buah karya dari Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Rahimahullahu Ta'ala, melanjutkan pembahasan pada bab keutamaan Islam dan keindahannya. Kajian ini disiarkan secara langsung dari Masjid Riyadus Shalihin, Kota Bekasi. Silakan bagi Anda para pemirsa dan pendengar Roja sekalian yang ingin bergabung pada sesi interaktif, Anda dapat menghubungi nomor secara langsung di 0218236543. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan langsung simak kepada Al-Ustadz, falyatafadhal mashkura. Syukran barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu memberikan penjagaan kepada kita dengan catatan ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Dengan ilmu, semoga Allah Ta'ala menjaga kita dengan ilmu itu. Di antaranya kita senantiasa memahami dengan benar-benar memahami tentang keutamaan Islam dan keindahannya. Sudah kita bahas poin 1, sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Berkata penulis Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan, beliau mengatakan nomor 2 dari keindahan dan keutamaan Islam, apabila seseorang masuk Islam kemudian baik keislamannya, maka ia tidak disiksa atas perbuatannya pada waktu dia masih kafir. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan pahala amal-amal kebaikan yang pernah dilakukannya. Dalam sebuah hadis dinyatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyri amsalha ila 700 dhifin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu bi mithliha hatta yallah. Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika baik keislaman seseorang di antara kalian, maka setiap kebaikan yang dilakukannya akan ditulis 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Adapun keburukan yang akan ditulis
dengan yang semisalnya sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini disampaikan tentang keutamaan orang yang baik Islamnya, dihapus dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Ya. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan perkara ini, ya, di antaranya hadis Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Bukhari dan juga yang lainnya, ya, Imam Muslim. Nabi bersabda, "Idza aslamal 'abdu fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha wa kana ba'da dzalikal qisas al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'adifin was sayyi'atu bimithliha illa an yatajawazallahu anha." Rawahul Bukhari. Ya. Apabila seorang hamba itu masuk Islam dan baik Islamnya, artinya dia ketika dalam agama Islam maka dia berbuat kebaikan seperti Bilal, Umar bin Khattab, ya. Itu para jemaah. Dan biasanya orang yang baik dulu masa jahiliyahnya baik dalam Islamnya. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Maka apa yang terjadi? Kata Nabi, Allah akan menghapus semua kesalahannya yang pernah dilakukan. Ya. Adapun setelah itu, wa kana ba'da zalika al-qisas. Adapun setelah itu yang ada al-qisas. Apa al-qisas? Yaitu al-mumatsalah. Artinya yang semisal. Nah, yang semisal di sini yang seimbang. Al-hasanatu, orang berbuat satu kebaikan dibalas bi asyri amsalihha sampai 10 lipat. Ila sab'i mi'adifin sampai 700. Ya, sampai 700. Adapun as-sayyi'ah bimithliha. Adapun keburukan dibalas dengan satu keburukan illa an yatajawazallahu anha. Kecuali Allah melewati, artinya Allah memaafkan, mengampuninya. Ya. Nah, kalau dilihat dari dua hadis ini, ya, maka bisa digabung, ya, bahwa ketika orang masuk Islam, dosa-dosanya terhapus, ya. Nah, kemudian setelah itu al-hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan dibalas 10 sampai 700 kebaikan. Ya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, maka dia bagikan satu bulir yang tumbuh 7 tangkai dan masing-masing tangkai ada 700 bulir. Itu. Sab'i mi'adi fin, ya, ini. 700 kali. Ya. Jadi kebaikan itu dinilai setelah dia masuk Islam. Ya, kalau melihat hadis Abu Sa'id. Demikian juga sebenarnya hadis Abu Hurairah, karena di sini fiilnya fiil mudhari. Idza asana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha. Ya. Tuktabu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'adifin. Ini pas dengan hadis Abu Sa'id. Apabila seorang dari kalian Islamnya baik ketika masuk Islam, ya, maka setiap kebaikan ya'maluha yang dilakukan setelah masuk Islam tentunya tuktab akan dicatat dengan 10 kebaikan semisalnya sampai 700 lipat, yaitu. Di sini mungkin perlu kita koreksi, bahkan Allah akan melipat gandakan pahala-pahala amal kebaikan yang pernah dilakukannya. Ya.
yang pernah dilakukannya ketika di masa kafir. Ya, kalau melihat hadis yang ada di kitab hadis Abi Hurairah, fi'il mudhari, fakullu hasanatin ya'maluha, bukan fakullu hasanatin amilaha. Ya. Nah, kemudian digabung dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, idza aslama al-abdu fahasuna islamuhu. Ketika seorang hamba itu masuk Islam dan Islamnya bagus, yukafirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha, maka Allah menggugurkan, menghapus semua dosa yang pernah dilakukan. Wa kana ba'da dzalika al-qisasu. Adapun setelah itu adalah al-qisas. Al-qisas di sini balasan yang disesuaikan dengan perbuatannya. Nah, apa balasannya? Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan, dilipat gandakan ila sab'i mi'adifin, sampai 700. Ya. Adapun keburukan, wasayyi'atu bimithliha, dicatat 1 keburukan, illa an yatajawazallahu anha, kecuali Allah memaafkannya. Lah ini ya. Ini juga sesuai dengan hadis Nabi, ya, man hamma bihasanatin walam ya'malha. Ya. Man hamma bihasanatin walam ya'malha, akan dicatat oleh Allah Ta'ala, ya, dengan kebaikan yang sempurna. Man hamma bihasanatin, ya, falam ya'malha. Nabi bersabda, innallaha katabal hasanat wa sayyi'at, tsumma bayyana dzalik, faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah, fa in huwa hamma biha fa'amilaha, katabahallahu lahu indahu asyru hasanat ila sab'i mi'adifin, ya, mi'ati di'fin ila ad'afin katsira. Sesungguhnya Allah telah mencatat kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan, barang siapa yang benar-benar berkeinginan berbuat baik namun tidak dikerjakan, Allah mencatat baginya 1 kebaikan yang sempurna di sisinya. Ketika orang itu berkeinginan kuat untuk melakukan kebaikan, kemudian dikerjakan, Allah catat kebaikan di sisinya dengan 10 kebaikan. Sampai 700 kebaikan dilipat gandakan. Sampai apa? Ila ad'afin katsiroh. Sampai lipat ganda yang tidak hingga. Ya, sampai unlimited di sini, ya. Tidak hingga. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha, katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah. Barang siapa berkeinginan berbuat buruk namun tidak dikerjakannya, Allah catat di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha, katabahallahu lahu sayyi'ah wahidah. Apabila dia bersungguh-sungguh untuk berbuat buruk lalu dilaksanakan, Allah catat di sisinya sebagai 1 keburukan saja. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bukhari nomor 6491. Ini semua menunjukkan betapa indahnya agama kita. Melakukan 1 kebaikan, Masya Allah, apalagi nanti ini di bulan Ramadan, para jemaah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa membaca 1 huruf dari Quran, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan sampai dilipat gandakan menjadi 10. Ya. 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ya. Oleh karena itu, mari kita benar-benar perhatikan keindahan yang diberikan oleh Islam, oleh agama kita. Kita berbuat sedikit, balasannya banyak, ya, balasannya banyak, ya. Dilipat gandakan amal, ya, terutama memang di bulan-bulan yang
disucikan seperti bulan Ramadan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan para jemaah. Seperti eh, dijelaskan ya tentang dilipat gandakan amal ya di bulan Ramadan ya. Ini para jemaah. Oleh karena itu mari kita benar-benar dimanfaatkan ya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana amal-amal ya oleh Allah Ta'ala dilipat gandakan ya, terutama di bulan-bulan yang dimuliakan. Demikian ya. Kemudian yang ketiga, Islam tetap menghimpun amal kebaikan yang pernah dilakukan seseorang, baik ketika masih kafir maupun ketika sudah Islam. Ya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ara'aita asya kuntu atahannas biha fil jahiliyah min sadaqatin aw ataqatin aw silatirrahim fahal fiha min ajrin faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aslam ta'ala ma salafa min khairin ya. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang perbuatan-perbuatan baik ya, yang aku lakukan sewaktu masa jahiliyah, seperti sedekah, bebaskan budak, silaturahim. Apakah tetap dapat pahala? Nabi bersabda, engkau telah masuk Islam beserta semua kebaikanmu yang dahulu. Ya, artinya kebaikan-kebaikan yang dahulu dengan hadis ini maka juga akan dicatat ya oleh Allah Ta'ala. Sampaikan kepada siapapun bahwa agama Islam ya tetap menerima kebaikan dan mencatat sebagai kebaikan orang-orang yang masuk Islam, kebaikan yang dulu dilakukan waktu kafir ya. Ini. Tapi kalau kita berbuat apa saja sementara tidak beriman, tidak akan ada balasannya. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang kufur kepada keimanan, maka gugur amalnya, dia termasuk orang yang rugi. Ya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau syirik menyekutukan Allah, gugur semua amalmu dan engkau termasuk orang yang rugi. Nabi Allah berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa beramal soleh laki atau perempuan dan dia beriman, maka benar-benar kami akan balas dengan kehidupan yang baik dan kami balas dengan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Ya. Nah, berarti di sini para jemaah sekalian harus memperhatikan ilmu nas Quran atau hadis agar kita tidak rugi, tidak melewati kebaikan-kebaikan. Ketika kita mengamalkan suatu ilmu dengan apa? Dengan kita mendasarkan kepada ilmu yang kita pernah pelajari, insya Allah itu akan lebih memberikan apa? Kekuatan. Pertama tentu pahalanya. Kedua kepada kita kekuatan iman. Ya, nah itu dengan ilmu para jemaah. Kita sudah berapa dengarkan ayat, dengarkan hadis tadi. Kalau tidak mendengar, tapi mendengar itu tidak bisa sekali dua kali. Harus ada pengulangan sehingga kita paham dan kita amalkan. Jangan sampai kita lewati kebaikan-kebaikan apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an
Hatta walau antal akhaka biwajhin talqin. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Meskipun berhadapan dengan saudaramu dengan tersenyum. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Ya. Mungkin kita keluar lihat sendal orang berserakan dikumpulkan. Kita hanya ngasih korma, sebutir korma. Ittaqun naro walau bisyikki tamroh. Takutlah neraka meskipun hanya dengan separuh biji korma. Ini, jangan remehkan. Kenapa? Kata Abdullah ibn Mubarak, rubba amalin soghirin tu'adzimuhu an-niyah. Wa rubba amalin kabirin tusoghiruhu an-niyah. Berapa banyak amal ya kecil, tidak ada nilai depan mata manusia, tapi menjadi berharga besar di hadapan Allah karena niat. Sebaliknya berapa banyak amal besar, heboh depan manusia, diviralkan, di blow up sedemikian rupa, menjadi kecil bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kenapa? Karena niat. Ya. Benar niat. Dan niat ini para jemaah akan dipengaruhi oleh ilmu. Ketika kita diberi karunia Allah Ta'ala ilmu, insya Allah akan mengontrol niat tersebut. Tapi kalau tidak ada ilmu, ya sudah, yang penting beramal, yang penting berbuat. Apakah itu diridhai Allah atau tidak, dimurkai atau tidak peduli. Bahkan perkara yang bisa merusak amal itu sendiri sangat mengancam. Ya, sangat mengancam. Karena apa? Karena minimnya ilmu. Itu para jemaah. Berarti ilmu itu penting. Ya. Allah akan jaga kita dengan ilmu. Diingatkan, kamu tahu ini, kamu tahu ini, kamu tahu ini. Nah, ketika kita ikhlas dalam menuntut ilmu, sungguh-sungguh, insya Allah itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Kita berharap seperti itu. Kita takut ilmu kita tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, Islam sebagai sebab terhindarnya seseorang dari siksa neraka. Ya. Sebagaimana hadis Anas, an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qol, kana gulamun Yahudiyun yakhdumun Nabi sallallahu alaihi wasallam famarido fa'atahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada 'inda ra'sihi faqala lahu aslim fanadhara ila abihi wa huwa 'indahu faqala lahu ati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam fa aslama fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillah alladzi anqadahu minan nar. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ada seorang anak Yahudi yang selalu membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang anak itu sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk, duduk di dekat kepalanya, seraya mengatakan, masuk Islam, asli masuk Islam. Maka anak Yahudi itu melihat ke arah ayahnya yang berada di sampingnya. Maka ayahnya berkata, ikuti, taati Abul Qasim. Abul Qasim adalah kunyah Nabi. Ya, kita nggak boleh pakai kunyah Nabi. Maka anak itu akhirnya masuk Islam. Kemudian Nabi SAW keluar dengan mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari siksa neraka. Nah, ini yang menarik. Ya, pertama di sini anak Yahudi bantu Nabi. Nggak apa-apa, boleh. Seperti Abu Thalib bantu dakwah Nabi 40 tahun. Tapi Abu Thalib nggak dapat hidayah. Anak Yahudi dapat hidayah. Dan juga boleh menjenguk orang kafir ini ketika sakit. Ya. Saya tanya kepada Syekh Ali Hasan Al-Halabi, tanya beliau rahimahullah, Syekh,
Di dalam kitabnya Syekh Albani Ahkamul Janaiz, boleh menjenguk jenazahnya orang kafir kalau apa? Mau ngajak kepada Islam seperti ini. Nah, kalau zaman sekarang begitu, di rumah sakit atau di rumahnya diajak ke Islam bisa ribut. Apa kata Syekh? Kamu datang dengan akhlak yang baik, itu sudah menunjukkan mengajak kepada Islam. Gitu, ya. Nah, ini menariknya. Pertama, ini anak Yahudi, bantu Nabi. Yang kedua, ketika sakit Nabi jenguk. Yang ketiga, Nabi ngajak ke Islam, agama Islam. Yang keempat apa? Anak ini lihat bapaknya. Ya, lihat bapaknya. Ternyata bapaknya apa? Ya, ikuti dia saja. Padahal bapaknya nggak mau. Ya, nah ini para jemaah. Nah, kenapa? Karena mereka kenal Nabi seperti mengenal anak-anak mereka. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-Baqarah 146. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, Injil dan Zabur dan Taurat, mereka mengenal Nabi seperti mengenal anak-anak mereka. Maksudnya apa? Tahu bahwa Nabi Muhammad ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang namanya Ahmad. Makanya bapaknya ini ketika Nabi ngajak anaknya masuk Islam, ya ikuti Abul Qasim. Ini para jemaah. Ya. Orang-orang yang kami berikan Al-Quran, Alkitab, Injil, Taurat, surat Al-Baqarah 146, ya'rifunahu kama ya'rifuna abanahum. Mengenal Nabi seperti mengenal anak-anak mereka. Benar-benar tahu bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Nabi. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Tapi sebagian mereka menutupi kebenaran padahal mereka tahu. Ya, maka itu namanya kufur. Kufur dari kata kafir. Kafir itu apa? Menutupi, ya. Menutupi. Ini bisa ditutupin. Jadi kafir. Jadi orang kafir karena menutupi kebenaran. Ya. Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kafir, kenapa? Menutupi kebenaran. Ya. Itu para jemaah. Nah, di dalam hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil, bahwa kalau Allah mengendaki kepada seorang dengan hidayah, coba mau meninggal ini, ya. Dan ini anak Yahudi, tidak ada hubungan kerabat, ya, dengan Nabi, ya. Padahal pamannya Abu Thalib, lamma hadarat Abu Thalib al-wafa dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahlin wa Abdullah bin Ubay bin Umayyah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay ammi qul la ilaha illallah wa hajju laka biha indallah. Faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah, ya Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Fanazalat makana li nabiyyin makana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Rawal Bukhari dari Musayyib bin Hazm. Ya. Ketika Abu Thalib mau meninggal, Nabi mendatangi. Di situ ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Ubay bin Umayyah. Nabi mengatakan, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah sehingga aku punya alasan nanti di hadapan Allah. Abu Jahal dan Abdullah bin Ubay bin Umayyah mengatakan, Abu Thalib, apakah kamu mau meninggalkan agama nenek moyangmu, agama bapakmu, Abdul Muthalib? Ternyata ngikuti dia, mati. Apa kata Nabi? Aku akan mohonkan ampun untukmu selama tidak dilarang. Marah turun ayat tidak pantas bagi Nabi dan juga orang beriman untuk memohonkan ampun kepada orang-orang musyrikin meskipun dia termasuk kerabat dekat. Setelah jelas bagi mereka bahwa mereka termasuk penduduk ahli neraka. So, hadis ini riwayat Imam Bukhari nomor 4675. Bertolak belakang.
Yang satu masuk Islam, anak kecil, anak-anak, gulam, suka bantu Nabi, alokasi hidayah menjelang kematiannya. Dan bapaknya dukung, orang yang sampingnya dukung. Abu Thalib 40 tahun bantu Nabi, tidak bisa masuk Islam. Ya, diprovokasi oleh Abu Jahal, Abdullah bin Abi Umayyah. Ya, pertemanan penting. Karena anak itu berteman dengan Nabi, ya. Tapi juga Abu Thalib juga iya. Tapi inilah hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Mari kita mohon kepada Allah agar diberikan hidayah. Hidayatul irsyad, hidayatul taufik, hidayah mujamalah, hidayah mufassalah. Hidayatul irsyad seperti ini kita ngaji. Hidayah taufik nanti kita pulang dikerjakan, diamalkan, diterima, diamalkan. Hidayah mujamalah sifat global. Kita tadi sholat subuh bersama, sama sholatnya, ngajinya sama. Ini bahas tadi Bulughul Maram, sekarang juga prinsip sama. Tapi perinciannya masing-masing bisa beda yang didapatkannya. Mufassolahnya, perinciannya. Maka itu tergantung kepada kehendak Allah dan juga kesungguhan kita, kemudian kesungguhan kita. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami tunjukkan jalan itu. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ya, ilmu itu sangat penting. Ilmu itu sangat penting. Pertemanan juga sangat penting. Niat baik itu sangat penting. Keinginan baik sangat penting para jamaah. Kalau tahu apa yang ada, fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Adapun orang yang suka memberi dan bertakwa serta percaya kepada surga, maka kami mudahkan untuk mudah. Ya, berarti di sini ada goodwill, ada keinginan baik. Allah tahu hatinya Abu Thalib, Allah tahu hatinya anak Yahudi ini. Anak Yahudi Allah tahu hatinya, dimudahkan. Gitu. Allah tahu hatinya Abu Thalib. Fasanu yasruhu lil usra, dimudahkan untuk sulit. Nah ini naudzubillah min dzalik. Dimudahkan kepada kesulitan. Coba, ya. Wa amman apa? Ya. Fa amman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Adapun orang yang pelit, ya, merasa cukup dan mendustai surga, maka apa? Dimudahkan untuk sulit. Para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil juga dalam hadis. Ya, Allah akan sesatkan orang karena apa? Allah tahu hatinya. Allah tahu di hatinya tidak ada kebaikan. Nah, karena itu mari hati kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kalau Allah Maha tahu. Jika di hati kita ada kebaikan, insya Allah para jemaah dimudahkan oleh Allah. Ya. Ya, barangkali sampai di sini dulu. Ya, saya tambahkan satu hadis. Ya. Dalam hadis lain yang berasal dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah wa innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Sesungguhnya tidak akan masuk surga selain jiwa muslim, orang Islam. Dan sesungguhnya Allah menolong agama ini dengan orang-orang fajir, yaitu orang-orang jahat. Hadis riwayat Imam Bukhari, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan justru agama ini, ya, dibantu, ditolong, ya, oleh orang-orang yang fajir, ya, para jemaah, ya. Orang fajir, orang-orang ya, jahat, ya. Orang-orang jahat.
Allah menolong melalui tangan-tangan mereka. Ya. Seperti yang berjuang sampai bunuh diri, ya, atau yang lain. Ya. Makanya kita harus berusaha, ya, untuk menjadi orang yang baik dan menolong agama ini. Ya. Ulama menjelaskan, ya, bahwa Allah Ta'ala bisa menguatkan dan menolong Islam dengan perbuatan orang yang fajir, sehingga agama menjadi lebih baik. Ya. Seperti ya orang-orang berbuat dosa para jemaah, ya. Seperti orang yang berjuang dan bunuh diri, ya, yang kelihatan sama Nabi, dia masuk neraka. Allah Ta'ala tolong seperti itu. Ya. Nah, kalau orang fajir ada peluang untuk berbuat baik, menolong agama Islam, apalagi kita, ya, apalagi kita, hendaklah kita menjadi penolong agama Allah, ya. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Orang-orang Hawari mengatakan bahwa kami adalah menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan akan mengokohkan kedudukan kalian. Demikian para jemaah, semoga bermanfaat. Sampai di sini materi saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafadhol masykuran. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz atas faedah yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Anda para pemirsa dan pendengar Rojah untuk bergabung pada sesi interaktif. Silakan Anda dapat bertanya secara langsung maupun melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543. Kita akan coba angkat pertanyaan dari layanan telepon. Silakan. Baik, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Saya menzalimi seseorang. Lantas orang tersebut mendoakan keburukan kepada saya. Dan saya sangat takut dan gelisah jika doa tersebut dikabulkan. Bagaimana cara mencegahnya, Ustadz? Mohon nasihatnya. Iya. Yang pertama, ya, harus kita perhatikan, ya, jangan mudah berbuat dolim kepada orang. Nabi bersabda, "Mangkanat matlamatun li akhihi falyatahallalha minhu." Atau falitahallalhu minha. Barang siapa yang punya kedoliman pada saudaranya, maka hendaklah dia minta dihalalkan, yaitu minta maaf, ya, minta maaf. Sebagaimana sabda Nabi tadi, ya, mangkanat madlamatun li akhi, maka hendaklah dia minta maaf, ya. Mangkanat indahu matlamatun li akhi falyatahallalhu minha. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirham min qabli an yu'khad li akhihi min hasanatihi. Fa illam yakun lahu hasanat ukhida min sayyiati akhihi faturihat alaih. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah. Barang siapa punya kedoliman pada saudaranya, hendaklah dia minta dihalalkan, minta maaf. Karena nanti di akhirat sudah tidak ada dinar, tidak ada dirham. Sebelum nanti diambil, ya, kebaikan dari saudaranya yang telah berbuat dolim. Kalau tidak ada kebaikan, diambil dari keburukan saudaranya, lalu dilempar kepada orang itu. Nah ini, ya. Nah, sementara doanya orang yang terdolimi itu makbul, ya. Sebagaimana Nabi bersabda, ya, ittaqi da'watal madlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab wa bainallahi hijab. Rawahul Bukhari dari Abdullah bin Abbas. Takutlah kalian kepada doanya orang yang didolimi,
Karena doa orang zalim itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti dikabulkan ya. Sebagaimana juga hadis Zaid bin Aslam, "Wattaqi da'watal madlum fa inna da'watal madlum mustajabah." Ya, takutlah kepada doanya orang yang didolimi, karena doanya orang didolimi itu dikabulkan. Ya, nah bagaimana caranya? Minta maaf kepadanya, minta maaf. Ya. Kemudian doa kepada Allah supaya apa? Tidak sampai dengan doanya yang didolimi terjadi pada dirinya. Ya, pernah terjadi di zaman salafus soleh, dituduh mencuri tanahnya. Akhirnya dia berdoa, ya Allah jangan engkau matikan orang itu kecuali dia jatuh di lubang di tanahnya dia sendiri. Suatu saat berapa tahun kemudian wanita yang mundur tadi jatuh di lubang di tanahnya sendiri dan dia buta dan mati di situ dan mengatakan doa fulan dikabulkan. Ya, doa fulan dikabulkan. Bagaimana yang hindari? Minta maaf. Ya. Kemudian juga minta kepada Allah agar tidak sampai terjadi doa-doa yang disampaikan oleh orang yang didolimi. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawaban dari Ustadz. Kita akan bacakan kembali Ustadz pertanyaan dari layanan pesan WhatsApp. Dari Abu Umar di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mohon bimbingannya. Menjelang Ramadan ini, bagaimana cara yang praktis untuk tadabbur Al-Quran bagi orang yang awam? Ya. Baik. Bagaimana tadabbur ya? Bulan Ramadan bulan Al-Quran ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wa furqan. Ramadan bulan Al-Quran ya. Bulan diturunkan Al-Quran. Oleh karena itu kita baca ya, kita baca Al-Quran dan menyikapi Al-Quran sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayat lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihin. Seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat tidak melebihinya sampai paham dan mengamalkan. Kalau itu ta'allum, belajar. Kalau para sahabat dulu membacanya adalah belajar karena mereka paham. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita mentadabbur Al-Quran dengan sendirinya tentu akan berat. Maka lebih banyak membaca. Dapat 1 ayat, 2 ayat yang pernah dipelajari dalam majelis bisa ditadabburi. Ya, bisa ditadabburi. Nah, kita ngejar bacaan tidak ada masalah. Ya, sebab kalau mau ditadabburi semua tidak mungkin. Dengan berbagai macam keterbatasan. Keterbatasan pemahaman, keterbatasan waktunya, ya, dan memang di dalam bulan Ramadan, kalau Nabi SAW beliau tadarus, ya, dengan Jibril, murojaah dengan Jibril. Nabi SAW dengan mereka Jibril alaihissalam ya di bulan Ramadan ya. Nah, ini kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min syahri Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Qala kana Rasulullah sallam hina yalqahu Jibril alaihi salam ajwad bil khair min ar-rihil mursalah. Ya. Akhrajahul Bukhari dari Abdullah bin Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya orang yang paling semangat untuk berbuat baik, terutama di Ramadan ketika Jibril mendatangi, dan Jibril mendatangi setiap malam bulan Ramadan, yudarisuhu Al-Quran, mengajarkan Quran kepada Nabi. Ya. Ini. Dan Rasulullah SAW ketika Jibril mendatangi beliau,
Beliau paling semangat berbuat baik seperti angin yang berhembus, bertiup, ya, lembut. Itu para jemaah. Ya. Nah, berarti di sini Nabi mempelajari. Nah, kalau yang paham bahasa Arab, ya tidak masalah. Paham maknanya, sambil baca, sambil tadabbur. Tapi kalau kita baca, ya, nah, sekali dapat ayat tadabbur, berhenti satu ayat dua ayat tadabbur, ya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawaban dari Ustadz. Kita bacakan kembali saat pertanyaan yang masuk dari layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana menghadapi tetangga yang tidak suka dengan keluarga kami? Dikarenakan kami pernah menegur kesalahannya, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz. Iya. Ya, memang hubungan tetangga itu sangat penting sampai Allah Ta'ala Nabi mengkaitkan dengan iman, ya. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Nabi juga bersabda, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Ya. Wa yuqal, ya Rasulullah, manhum alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasul? Tetangga yang tidak aman dari gangguannya. Nah, menegur tetangga, menegur siapa saja, tentu apa persoalannya? Benar atau salah? Kalau memang salah, ditegur, ya, dinasehati dengan cara yang baik, tentu saja. Ya. Nah, terkadang orang itu meskipun ditegur dengan cara yang baik, kadang tersinggung. Ya, misalkan bakar sampah sampai asapnya ke rumahnya, apalagi asapnya ban, ya, dia tersinggung. Ya. Kemudian tetangga tersebut diperlakukan dengan tidak baik karena ditegur. Ya memang tidak ada jalan lain kecuali sabar. Dinasihati lagi. Kalau perbuatannya itu barangkali karena ditegur karena perbuatan merugikan orang lain. Ya, kalau sudah merugikan orang lain, ya tentu saja itu juga merugikan dia karena dia berdosa. Nah, cuman barangkali diperhatikan bagaimana cara menegurnya. Ya, kadang yang salah lebih galak daripada yang nggak salah. Itu. Ya. Kalau memang kesalahan, karena kesalahan macam-macam juga. Dan jangan ditegur depan orang lain. Ya. Bisa didatangi ke rumahnya dengan baik-baik. Dikasih mukaddimah, bawa oleh-oleh barangkali. Nah, tapi mungkin karena sudah biasa bergaul, kok kamu kok begitu, kok Anda kok seperti itu, kemudian tersinggung, ya, tergantung masalahnya. Kalau memang kita yang benar, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau kita salah, ya kita harus minta maaf sama dia. Itu. Nah, sehingga nanti ini kan kasusnya tidak disebutkan, cuma ditegur, ya. Tegurnya apa persoalannya? Nah, di situ nanti ada kemungkinan persoalan itu benar salahnya ada di salah satu pihak atau kedua-duanya. Yang kedua, ada kemungkinan caranya yang bisa menyebabkan orang yang ditegur tadi tidak terima. Nah, maka di sini masih mujmal, ya, perlu ditafsil. Tegur masalah apa? Dengan cara bagaimana? Di mana? Ada siapa? Ya, kapan? Ya, kapannya apa? Pas lagi tanggal tua, sensi. Di mana? Depan orang, sensi lagi. Bagaimana caranya? Ya, agak kenceng ngomongnya, itu tambah sensi lagi. Nah ini, ya, harus diperhatikan semuanya. Nah, demikian, Allahu a'lam bishawab. Ya, syukron, jazakallah khair atas jawaban dari Ustadz. Kita bacakan kembali Ustadz pertanyaan yang masuk dari layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Dari Abu Zaki, mau bertanya, bagaimana menurut Islam, apakah betul setiap kali kita melakukan perbuatan dosa,
dianjurkan untuk melakukan sholat taubat? Syukron, jazakallah khair. Ya. Adapun ya tentang sholat tobat benar ya adanya. Tapi tentu saja tidak setiap kita melakukan kesalahan kemudian kita dengan sholat tobat ya tidak. Ya. Kita lihat ya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya bahwa hadis Ali bin Abi Thalib, Abu Dawud, ya, dia mengatakan saya mendengar Nabi SAW menyampaikan hadis yang Allah berikan manfaat padaku. Ya. Gitu. Abu Bakar berkata dari Nabi SAW, ma min muslimin yutnibu damban summa yatawaddau wa yusinul wudu wa yusalli rak'atain wa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Tidaklah seorang muslim berbuat dosa lalu dia berwudu dan dia memperbaiki wudunya dan sholat 2 rakaat, maka Allah Ta'ala dan dia minta ampun kepada Allah kecuali Allah akan memberikan ampunan. Ini dalil sholat taubah. Ya. Nah, tentu saja tidak harus dengan sholat taubah. Sebagaimana hadis Nabi bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Karena perbuatan baik bisa menghapus perbuatan buruk. Innal hasanat yudhibinas sayyi'at. Bahwa kebaikan bisa menghapus keburukan. Nah, kebaikan itu apa saja? Istighfar, sedekah, ya. Sedekah. Kemudian juga sholat. Dan juga termasuk sholat taubah, istighfar, ya. Itu semua kebaikan. Itu. Berbakti pada orang tua. Makanya ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, asabtu dzamban. Faqala hal laka min ummin? Faqala la. Faqala hal laka min khalah? Faqala na'am. Faqala falyabirha. Ya Rasul, saya terjatuh kepada perbuatan dosa. Kamu punya ibu enggak? Tidak punya. Punya bibi dari ibu? Iya. Berbaktilah pada bibimu. Main. Jadi tidak harus dengan sholat taubah, ya, dengan kebaikan umum, ya, apa saja. Nah, di sini sholat taubat juga ada dalilnya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustadz. Kita akan coba angkat pertanyaan dari layanan telepon. Silakan di 0218236543. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini hamba Allah di Bekasi. Ya, silakan. Pertanyaannya langsung ditujukan ke Ustadz. Mau menanyakan kepada Ustadz, ini mohon maaf ini artinya kedudukan hukumnya sahabat Abu Thalib yang kebanyakan dikatakan dia Muslim, ada yang mengatakan beliau itu kafir. Nah, ini kedudukan hukumnya sebenarnya bagaimana Ustadz? Artinya saya dalam hal ini, apakah beliau itu kafir atau mukmin tentu tidak berpengaruh. Hanya saja kedudukan hukum yang sebenarnya gitu Ustadz. Mohon penjelasan. Syukron kasiron. Ya, silakan Ustadz. Ya, bahwa hadis Nabi, ya, ketika Abu Thalib mau meninggal, Nabi datang kepada beliau, ya, lamma hadarat Abu Thalib al-wafah, dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahlin wa Abdullah bin Ubay bin Umayyah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ay ammi, qul la ilaha illallah wa hajju laka biha indallah. Faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Ubay bin Umayyah, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?
Faqala Nabi SAW, ma astaghfirunna laka ma lam unha anka. Fanazalat makana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ketika Abu Thalib mau meninggal, Nabi datang. Di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nabi bersabda, wahai pamanku, katakan, ucapkan la ilaha illallah, masuk Islam. Berarti memang belum Islam. Ya, maka disuruh mengucapkan. Sebagai apa? Untuk bukti nanti di hadapan Allah. Apa kata Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah? Wahai Abu Thalib, apakah kamu mau meninggalkan ya atau benci kepada agama nenek moyangmu? Nah, ini dua dialog ini penting. Pertama, Nabi meminta kepada Nabi Abi Thalib supaya mengucapkan la ilaha illallah, menunjukkan belum Islam kedudukannya. Yang kedua, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, apakah kamu benci kepada agama nenek moyangmu? Nah, ini diprovokasi, ya, menunjukkan bahwa dia masih berada di dalam agama nenek moyangnya. Maka Nabi bersabda, aku akan mohonkan ampun untukmu selama tidak dilarang. Karena memang itu paman beliau, bantu dakwah beliau 40 tahun. Ya. Nah, kemudian turun ayat, ya, turun ayat tidak pantas bagi Nabi, ya, dan orang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang musyrik, ya. Dalam surat At-Taubah, ya. At-Taubah pada ayat 113. Nanti Ibu bisa dibuka itu. Tidak pantas bagi Nabi dan orang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang musyrik meskipun dia kerabat dekatnya. Nah, ini Abu Thalib yang dituju. Ya, setelah jelas bagi mereka, mereka termasuk ashabul jahim, penduduk neraka. Dengan hadis ini Abu Thalib meninggalnya bukan dalam keadaan Islam, hukumnya adalah dalam keadaan musyrik, kafir, ya. Nah itu, jangan ragu, Bu. Ya, jangan ragu. Ya. Termasuk ibu Nabi, sebagaimana Nabi ketika minta izin pada Allah, ya, di mana membuat nangis. Nah, Nabi menangis, ya. Bahkan Nabi SAW wa bakah man haulah. Faqala ista'dantu rabbi fi an astaghfir laha wa lam yu'dan li wa ista'dantuhu fi an azura qabraha wa yu'dan li fazurul kubur fa innaha tudzakiru al maut. Rawahu Muslim. Nabi menangis dan membuat sahabat yang lain juga menangis. Lalu beliau mengatakan, aku minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun bagi ibuku tapi tidak diizinkan. Dan aku izin pada Allah untuk ziarah kuburannya dan diizinkan. Silakan kalian ziarah kubur karena itu bisa mengingat pada kematian. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Syukran atas jawaban dari Ustadz. Kita bacakan kembali pertanyaan dari layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya memiliki 4 orang anak dan anak saya tidak dinafkahi oleh ayah mereka. Saya sedih dan bagaimana cara supaya hati ini ridho dengan ketetapan atau takdir Allah dan memaafkannya supaya hati ini lebih bersih, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Iya. Laki-laki lebih utama dari perempuan. Kenapa? Di antaranya karena harta yang dinafkahkan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita dengan keutamaan satu di atas yang lain dan dengan harta yang dinafkahkannya. Allah berfirman, ya, itu ya di dalam firman Allah bahwa laki-laki ya pemimpin bagi perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, surat An-Nisa 34, ya. Pertama itu. Yang kedua, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Bagi orang yang punya anak, ya,
wajib ya memberikan rezeki. Wa 'alal mauludi lahu, bagi orang yang punya anak wajib memberikan nafkahnya. Ya. Dalam surat Al-Baqarah 233 ya. Ini. Ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Yang punya anak itu wajib memberikan rizkinya, pakaiannya dengan ma'ruf, anak-anaknya, istri-istrinya. Itu kewajiban. Ya. Nah, ini karena bercerai, ditinggal 4 orang anak, coba dibebankan kepada mantan istri. Dosa itu. Dosa. Nah, banyak orang yang seperti itu. Ditelantarkan. Kawin sini punya anak tinggal, kawin sana punya anak tinggal, kawin lagi sana punya anak ditinggal. Apa kata Nabi? Kafa bil mar'i itsman an yudayyi'a man yakut. Cukup dikatakan berdosa orang yang mentelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau mantan istri nggak dapat nafkah, tapi kalau anaknya tetap sampai kapanpun, itu dalilnya tadi wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Al-Baqarah ayat 233. Ya, dan berdosa. Nah, maka kepada ibu yang bertanya, yang pertama memang ya sabar. Yang kedua boleh nuntut, boleh. Boleh nuntut, boleh. Apalagi memang tidak mampu. Ya, tidak mampu. Dan seandainya masih punya kakek dari bapaknya, kakeknya bertanggung jawab. Kalau masih punya pamannya, pamannya tanggung jawab. Masih sebagai wali. Ya, nah tapi di kita banyak ditinggalkan begitu saja, udah nggak dihiraukan, kasihan sampai ibunya harus kerja banting tulang, kaki jadi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dosa para jemaah dan dolim itu, dolim. Ya. Ketika tidak bercerai saja, bukan kewajiban ibunya kok jadi nafkah, kewajiban bapaknya. Ibunya bantu-bantu boleh, asal seizin dengan bapaknya. Nah ini banyak terjadi. Banyak nggak terjadi begini para jemaah? Banyak terjadi. Kawin sana anak 5, kawin sana anak 4, kawin sana 3. Ya, dibebankan kepada bapak sambung. Kasihan bapak sambungnya. Itu banyak terjadi begitu. Ya, dolim itu dolim. Ya, dan pasti akan kedoliman itu pasti akan ada balasannya. Nah, maka ibu pertama harus bersabar. Kedua berdoa, minta dibenarkan. Kalau memang ada kerabat ya misalkan paman bapaknya, saudara bapaknya, kemudian kakeknya tetap bertanggung jawab. Kakek dari apa? Ayat tadi wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. 'Alal maulud. Maulud itu adalah yang punya anak. Ya, baik bapaknya langsung maupun bapaknya alias kakeknya atau buyutnya kalau ada. Ya, itu masuk kepada keumuman ayat tersebut. Saya misalkan punya anak laki, dia punya anak, tanggung jawab saya kalau dia tidak mampu. Kalau gak ada bapaknya, ada pamannya menjawab sebagai walinya. Itu para jemaah. Ya. Jadi dalam Islam itu kekerabatan itu tidak hanya sekedar hubungan begitu saja. Hubungan yang sangat kuat dan saling mempengaruhi, saling juga menentukan hukum satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu mari kita perhatikan dan jangan sampai kita punya kemampuan mentelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Dosa. Kita sebagai paman ya dari ayahnya mampu, keponakannya telantar, kita dosa. Dosa, Pak. Apalagi sebagai kakeknya, lebih dekat lagi. Kan kakeknya. Atau sebagai saudara laki-laki dan dia mampu. Dosa. Sebagai saudara laki-laki. Ya. Cari ibu atau balain ibu. Adiknya terlantar. Sebagai wali dia. Dosa kalau dibiarkan. Oleh karena itu, yang punya kemampuan, jangan pelit-pelit. Itu keponakan Anda. Apalagi bapaknya. Dibiarkan dosa besar itu para jemaah. Ya, dan kasihan.
masih kecil-kecil anaknya, ibunya harus banting tulang, bapaknya kawin lagi, nyari lagi yang lain, dapat anak 3, tinggal lagi nyari lagi yang lain. Ya, ada tidak yang begitu? Ada pengalaman nggak di sini nih? Ya, jangan, kasihan. Ya, demikian. Semoga kita diberikan Allah Ta'ala pertolongan tidak sampai seperti itu. Diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan. Ya, jangan sampai seperti itu. Baik, sampai di sini syukron wa jazakumullah atas kebersamaan ikhwan dan akhwat yang ada di masjid dari tadi subuh sampai sekarang. Ya, dan juga ikhwan yang ada di studio. Dan juga kepada pemirsa Roja TV, pendengar Roja dimanapun Anda berada. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita, mengampuni kita, kemudian memberi kita istiqomah hingga menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz atas ilmu dan faedah yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk para pemirsa dan pendengar Roja sekalian. Kami mohon maaf atas pertanyaan yang masuk dan tidak dapat kami bacakan secara keseluruhan karena keterbatasan waktu di kesempatan pagi hari ini. Kami mohon maaf. Kami yang bertugas undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio